Jadi jumlah fi'liyah itu, Ana ulang dari depan ya, takutnya teman-teman yang ini udah ikutan kasihan. Jadi jumlah fi'liyah itu kelompok yang diawali oleh fi'il. Jadi jumlah fi'liyah pasti diawali dengan fi'il dan fa'il. Nah, dari sisi keterkaitan objeknya dibagi menjadi dua. Ada fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Fi'il lazim katanya Faiz tadi fi'il yang tidak butuh sasaran. Contohnya, jalasa Zaidun. Coba tentukan yang mana yang fi'il, yang mana yang fa'il. Jalasa. Jalasa itu apa? Jalasa fi'il. Fi'il. Jalasa fi'il. Nah, fi'ilnya fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Coba kalimat fi'il itu apa artinya? Kata kerja. Kata kerja. Jalasa kata kerja apa kata benda? Kata kerja. Kata Kata kerja. kata benda ya. Kata kerja. Baik, kata kerja. Jangan ini ya, terkecohkan. Harus punya komitmen. Fokus. Fokus, ya fokus. Setuju. Ingat, harus punya komitmen. Kalau ini benar, ya benar gitu. Tidak boleh ngikut-ngikut salah. Anak sering ngecohkan teman-teman gitu. Yuk, lanjut. Jalasa Zaidun. Jadi jalasa kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan waktu sedang. Benar? Sohamla. Lampau. Waktu Lampau. yang sudah dilakukan. Nah, berarti ini fokus ya. Jadi fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan atau waktu yang menunjukkan lampau atau telah dilakukan. Jalasa artinya apa? Duduk. Telah duduk. Telah duduk. Zaidun, Zaid. Jadi Zaid. Zaid telah duduk. Jadi intinya teman-teman, jika antum pengen membuat jumlah fi'liyah, misalnya Muhammad pergi ke pasar. Antum jika ingin buat jumlah fi'liyah harus menentukan bahasa Arabnya dulu, bahasa Arab dari kata kerjanya dulu. Muhammad pergi ke pasar. Coba, Muhammad pergi ke pasar, kata kerjanya yang mana? Pergi. Pergi. Nah, pergi. Bahasa Arabnya pergi apa? Dhahaba. Dhahaba. Nah, jadi yang pertama, antum harus menentukan fi'ilnya dulu. Dhahaba. Kemudian yang kedua, pelakunya. Siapa yang pergi tadi namanya? Muhammad. Muhammad. Jadi gimana tuh kalau disusun? Dhahaba Muhammad ila suki. Ila pasar. Suki. Pasar bahasa Arabnya Su. Dhahaba Muhammadun ila suki gitu ya. Ke itu bahasa Arabnya ila. Ila huruf apa teman-teman? Huruf jar. Huruf jar. Nah, jadi intinya kalau menentukan jumlah fi'liyah itu harus mengetahui kata kerjanya terlebih dahulu, kemudian kata kerjanya itu langsung diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian pelakunya dan sasarannya seperti itu. Untuk fi'il apa? Fi'il lazim. Masuk ke fi'il lazim. Madi. Ini untuk fi'il lazim. Paham ya? Fi'il lazim itu tidak butuh sasaran, tidak butuh objek. Itu untuk fi'il lazim. Coba kita lanjut. Nih, ketentuan dari fi'il dan fa'il. Ketentuan dari fi'il dan fa'il. Yang pertama, coba Bunda Ummu Salamah. Iqra'i. Yang pertama. Kurang ini bentar. Oke, ini. Iqra'i. Fi'il harus. Ketentuan. Kurang besar bentar.
Boleh. Ntar nggak kelihatan. Mas, Harus mufrad. Fi'il harus dalam bentuk mufrad. Contohnya, yang pertama, Zahabat toli. yang pertama nih, fi'il harus Oh, sesuai. ini. Fi'il harus sesuai dengan fa'il. Fi'il mudzakkar dan fi'il mudzakkar, fi'il mu'annas dan fa'il mu'annas. Contohnya, Zahaba Zaidun, mudzakkar untuk mudzakkar. Zahabat Zainab untuk mu'annas. Yang pertama, ketentuan dari fi'il dan fa'il. Fi'il harus sesuai dengan fa'il. Fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya juga mudzakkar. Fi'ilnya mu'annas, fa'ilnya juga mu'annas. Jadi harus saling, intinya harus sama ya teman-teman, tidak boleh beda. Contoh, Zahaba Zaidun. Zahaba Zaidun ini menunjukkan mudzakkar. Zaidun mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar itu menunjukkan siapa teman-teman? Laki-laki. Laki-laki. Naam. Jadi Zaidun kan mudzakkar. Jadi kata kerjanya itu bentuknya harus juga mudzakkar. Zahaba mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Kok bisa tahu kalau itu mudzakkar? Ya memang sudah bentuknya mudzakkar, tidak ada tak. Sah. Karena itu sudah memang bentuknya, tidak ada taknya. Zahaba Zaidun. Apa artinya zahaba Zaidun? Zaid telah pergi. Telah pergi. Zaid. Zaid telah pergi. Nah, kemudian yang mu'annas. Zahabat Zainab. Zainab. Zainab cowok atau cewek? Mar'a atau rijal? Cowok. Mar'ah. Mar'ah. Mar'a atau rajul? Cewek. Mar'ah. Cewek. Muannas. Mu'annas. Nah, jadi Zainab itu teman-teman cowok ya. Oh, Cewek. Cewek Nah, itu. Zainab itu cewek. Ya, jadi ada beberapa ketentuan yang nama itu ada yang cewek tapi orangnya cowok. Seperti misalnya Zainab. Zainab itu kalau orang yang belum tahu mengenalnya itu bukan muannas katanya. Akan tetapi itu bentuk mudzakkar. Salah teman-teman, Zainab itu bentuknya muannas. Memang ada beberapa ketentuan. Isim alam itu yang namanya cewek, orangnya cowok. Ada juga yang namanya cowok, orangnya cewek. Ada juga. Coba Contohnya, Tolhatun. Tolhatun itu cowok apa cewek? Cowok. Tolhat cowok. Tolhatun. Hamzah. Lah, Hamzah. kan Tolhatun itu ada tak marbutohnya. Ya, tapi nama laki-laki. Nah, mumtaz. Iya, jadi kalau sudah tahu pasti itu mengatakan cowok. Ya sudah, jangan bahas itu, nanti tidak selesai-selesai ini. Nah, zahabat Zainab. Ini bentuknya mudzakkar, muannas. Untuk mengetahui itu mudzakkar apa muannas, kita melihat dulu dari fa'ilnya, melihat dari dulu pelakunya. Pelakunya ini cowok apa cewek? Baru kita menentukan kata kerjanya atau kalimat fi'ilnya. Itu ya teman-teman ya. Zahaba Zaidun. Mudzakkar. Zainab. Oh ini muannas. Oh, jadi kita harus mencari kata kerja yang bentuknya muannas. Zahabat. Kalau cewek ditambah tak taknis. Zahabat. Gitu ya. Paham? Hal itu. Fahimna. Nah, kita lanjut yang nomor 2. Fi'il harus dalam bentuk mufrad. Anda nanti nyuruh antum semua untuk buat contoh. Siap-siap ya. Untuk buat contoh. Jumlah fi'liyah.
Yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Nah, ini teman-teman. Fi'il harus dalam bentuk mufrad. Coba, dhahaba at-talibani, dhahaba at-tullab, dhahaba at-talib. Yang mana fi'ilnya? Fi'ilnya mana? dhahaba. Apa? Dhahaba. Dhahaba. Nah, at-talibani itu sebagai apa? Fa'al. Fa'il. Fa'il. Ya. Fa'il itu pelaku, teman-teman ya. Jadi, Jamak. at-talibani. Yang pertama, dhahaba at-talibu. Dhahaba telah pergi, at-talibu. At-talib artinya apa? Murid. Siswa. Murid atau siswa. Jadi mufrad. Apa arti dari mufrad? Tunggal ya, satu. Tunggal. Jadi satu siswa. Dhahaba at-talibu. Kalau digabung artinya gimana teman-teman? Telah pergi Murid-murid. Atau satu siswa. satu. Telah Kan pergi satu. Kalau siswa. Oh iya. ya, kalau murid-murid itu banyak. Kalau mufrad, ingat, mufrad itu satu. Mufrad itu satu ya. Mufrad itu satu. At-talib. Satu siswa telah pergi. Dhahaba at-talibu. Ingat, at-talibu satu siswa, bentuknya mufrad. Kemudian, yang kedua, dhahaba at-tullab. Dhahaba at-tullab. Ini jamak ya. Arti dari jamak apa, teman-teman? Lebih dari 2 orang. Lebih dari dua orang. Coba kalau lebih dari 2 orang, gimana artinya? Dhahaba at-tullab. Telah pergi murid-murid. Nah, telah pergi murid-murid atau telah pergi banyak murid. Gitu ya. Atau 3 murid dan seterusnya. Intinya kalau jamak itu lebih dari 2. Jadi 3, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu dikatakan jamak. Dhahaba at-tullab. Kemudian yang terakhir, dhahaba at-talibani. Musanna. Ada yang tahu musanna itu artinya apa? 2 orang. 2 orang. Gimana tuh kalau diterjemahkan? Dhahaba at-talibani. Telah pergi 2 murid itu. 2 murid, iya. 2 murid itu. Ada Dhahaba alif lam. at-talibani. Telah pergi 2 murid atau 2 siswa. Jadi intinya ini ada keterangannya. Meskipun fa'il, yang mana fa'il ini? Yang mana fa'ilnya coba tentukan. Fa'ilnya mana? Tolib. At-talib, at-tullab, at-talibani. Pelakunya ya, fa'il itu pelaku. Maksudnya yang pergi siapa? Siswa. Jadi meskipun fa'il berupa mufrad, mutsanna, jamak, meskipun fa'il ana ulang, meskipun fa'il berupa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Jadi dhahaba. Bukan dhahabani. Dhahabuna, bukan teman-teman. Intinya yang berubah itu fa'ilnya ya, bukan fi'ilnya. Fi'ilnya itu tetap mufrad. Ini contohnya, dhahaba at-talibani, 2 siswa telah pergi, 3 siswa telah pergi. Bukan dhahabuna, bukan dhahabani, enggak. Fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Gitu ya. Fahimtum? Fahim nih. Fahimna atau fahimni, yang lain gimana? Ingat, siap-siap harus buat contoh satu persatu nanti ya. Kita lanjut. Nah, fa'il harus dalam keadaan rofa. Fa'il harus dalam keadaan rofa.
Coba tadi yang fa'il yang mana? Dhahaba at-talibu. Tolibun. At-tolibun. Ya, pelaku ya. Ingat, fa'il itu pelaku. Fi'il itu kata kerja. Fa'il pelaku, fi'il kata kerjanya. Nih, dalam keadaan mufrad. Jadi, ini kita sekarang fokus pada fa'il. Jangan fokus pada fi'il. Jadi kita harus fokus pada at-talibu. At-talibu. Ketika fa'il jenisnya itu mufrad, tunggal, satu, maka ketika rofa dengan apa? Dengan dhamma. Kita fokus di akhir. Nih, at-talibu, ab-nya berharokat dhamma. Jadi ketika menunjukkan satu orang yang mengerjakan, itu ketika rofa harus dalam keadaan dhamma, at-talibu. Misalnya lagi, contoh yang lain, qara'a Muhammadun. Itu rofa. Jadi rofa itu biasanya identik dengan dhamma, teman-teman. Akan tetapi bukan hanya dhamma sebenarnya. Yang kedua, mutsanna. Mutsanna tadi menunjukkan berapa? 2. 2. At-talibani. Ketika filenya berbentuk 2, maksudnya menunjukkan 2 siswa, ini katanya dengan alif ketika rofa. Ini kan berubah kan? Asalnya at-talibu, ketika dibentukkan 2 siswa menambahkan alif dan nun. Nih, at-talibani. Bani. Nah, itu sudah berubah. Jadi ketika mutsanna dengan alif menunjukkan 2 siswa. Yang asalnya tadi ketika mufrad itu dengan dhamma at-talibu, bu. Kemudian ketika menunjukkan 2 itu berubah lagi teman-teman di belakangnya menjadi at-talibani. Itu ya. Yang contoh yang salah bukan at-talibi, bukan at-talibaini. Bukan ya. Kemudian kalau at-talibaini itu teman-teman ketika nasab nanti kan i'rab itu i'rab dalam nahwu. I'rab ada i'rab rofa. Coba ada yang tahu nggak i'rab ada berapa? Nggak ada ya? Faiz? Faiz masih ada? Bunda Ummu Salamah? Tahu nggak? Yang humahum ini ya. Apa? Huwa humahum itu ya. Hadir dah. Nah, Faiz, antum tahu apa i'rab? I'rab ada berapa? Ada 4 dah. Apa aja? Rofa, Hmm? jazm. Rofa, nasab, jar, jazm. Baik, jadi at-talibaini itu menunjukkan nasab. Apa ya? Antum kalau masalah i'rab pasti antum agak pusing. Kalau udah belajar dhamir sebelumnya. Benar nggak Faiz? Nah, baik. Ustaz Tamir, kita lanjut. Yang ketiga, jadi ini teman-teman. Yang mufrad dengan dhamma, yang mutsanna dengan alif, at-talibani. Yang jamak mudzakkar salim dengan waw katanya. Nih, ketika jamak, perhatikan, ketika jamak ini berubah lagi teman-teman. Menjadi at-talibuna. Waw, ketika rofa dengan waw. At-talibuna. Ada yang tahu nggak jamak mudzakkar salim itu menunjukkan banyak pada siapa? Apa cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Jadi banyaknya itu menunjukkan pada cewek. Cowok. Dhahaba, cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Baik. Ya, jadi jamak mudzakkar salim itu banyaknya menunjukkan
Jadi siswanya ini dhahaba at-talibuna. Siswanya ini bukan cewek, akan tetapi cowok ya teman-teman ya. Banyak siswa cowok itu telah pergi. Siswa-siswa laki-laki gitu. Jadi fokus pada cowok, mudzakkar salim, mudzakkar ya, mudzakkar. Nah, kemudian yang selanjutnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini kebalikan dari jamak mudzakkar salim. Apa? Menunjukkan banyak apa? Perempuan. Perempuan. Jadi siswanya ini dengan apa? Siswanya ini menunjukkan perempuan. Banyak siswa perempuan telah pergi gitu. Dengan dhamma. Jadi beda ya teman-teman ya. Yang jamak mudzakkar salim rofaknya dengan waw. Wow. Yang jamak muannas salim rofaknya dengan Domah. dhammah. Sama dengan yang mufrad ya. Yang mufrad juga dhammah. Dhahaba at-talibatu. Kemudian yang selanjutnya jamak taksir. Nah, jamak taksir. Jamak taksir katanya ini ketika rofa dengan dhammah. Dhahaba at-tullabu. Sama dengan jamak muannas salim. Ada yang tahu nggak apa arti dari jamak taksir? Jamak laki-laki dan perempuan keseluruhan. Laki-laki dan perempuan. Jadi secara umum ya. Jadi secara umum. Jamak itu teman-teman ada 3. Jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu menunjukkan banyak laki-laki. Jamak muannas salim itu menunjukkan jamak perempuan. Dan jamak taksir itu menunjukkan secara umum, banyak secara umum, tergantung dari teksnya gitu. At-tullab. Kan at-tullab ini mufradnya apa? Kata tunggalnya. Tolibun. At-talibu, mumtaz. At-talibu. Ya. Jadi untuk menentukan jamak taksir ini harus biasanya ada wazan-wazan tertentu, juga bisa dilihat dari kamus. Jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Gitu. Kemudian yang terakhir, isim yang 5. Isim yang 5 itu teman-teman, ada yang tahu nggak isim yang 5 itu apa aja? Abun, akhun, hamun, fudhu. Tuh, ada 5. Kenapa dinamakan isim yang 5? Karena ada 5. Abun, ahun, abun 1, ahun 2, hamun 3, fu 4, dhu 5. Gitu. Intinya isim yang 5. Seperti contohnya abukah, abun, abukah. Itu dengan waw. Itu ada wawnya. Jadi yang isim yang 5 ini dengan waw. Paham ya? Fa'il harus dalam keadaan rofa. Jadi intinya antum ini kalau ada yang masih bingung dengan fa'il ketika rofa, nasab, jar, antum jangan fokus ini dulu teman-teman. Intinya antum harus bisa dulu buat jumlah fi'liyah. Jangan fokus pada i'rabnya dulu. Belakangan kalau masalah ini. Masalah i'rabnya. Yang penting ini intinya ketika rofa, ketika dalam keadaan mufrad itu rofaknya dengan dhamma. Contohnya at-talibu. Ketika mutsanna menunjukkan 2 itu ketika rofa dengan alif. At-talibani. Jamak mudzakkar salim rofaknya dengan wawu. At-talibuna. Kemudian jamak muannas salim dhahaba at-talibatu. Dan jamak taksir dengan dhamma. At-tullabu. Empatnya itu dengan dhamma. Dan isim yang 5 dengan waw. Abuka. Dhahaba abuka. Lanjut ya. Baik. Ini yang terakhir. Nah, tadi katanya kan fi'il, jumlah fi'liyah itu ada 2. Fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Fi'il lazim, katanya tadi apa? Fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ya, sekarang fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek.
atau membutuhkan sasaran. Contohnya, ini kan rumusnya ada teman-teman sudah. Ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il artinya predikat, fa'il bukan artinya teman-teman, tapi dalam bahasa Inggrisnya itu. Fi'il, predikat, fa'il, subjek, maf'ul bih, objek. Contohnya, yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Coba, mana ini yang fi'il? Lafaz apa yang kalimat fi'il? Zaidun ya? Yaqra'u fi'il, Bukan Zaidun. bukan Zaidun fa'il. Bukan. Jadi, yaqra'u itu fi'il. Fi'il apa? Fi'il. Mudhari, Fi'il. fi'il madhi. Madhi. Fi'il madhi. Kok bisa dikatakan fi'il madhi? Karena lampau telah dilakukan. Akon. Beneran? Sungguh? Eh, Akon? Sungguh? Mudore ya. Fi'il mudore ya. Kok bisa tahu kalau itu fi'il mudhari? Apa tandanya fi'il mudhari? Yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa sekarang. Sekarang Ya. atau sedang. Naam. Jadi fi'il mudhari, yaqra'u fi'il mudhari. Kenapa kok bisa dinamakan fi'il mudhari? Karena menunjukkan sedang. Apa tanda-tanda dari fi'il mudhari? Ada berapa tanda-tanda fi'il mudhari? 4 ya. Qad, sin, saufa. Nah, jadi antum ada yang tahu nggak huruf mudhari ada berapa? Huruf 6. mudhari ada berapa? 6. An 6. huruf mudhari 4 ya, itu Nonino. ada berapa? Ada 6. Ada 4. Jadi huruf mudhari ada 4. Apa saja ada yang tahu? Ya, Ta. Tak. Lagi? Nun, Nun. Lagi? Hamzah. Hamzah. Bisa disambung atau bisa disingkat menjadi ana itu atau anita atau niat katanya. Niat nita. Jadi alif, nun, iya, ta. Di sini menunjukkan iya. Jadi iya menunjukkan apa teman-teman? Dia atau saya atau kami atau kamu. Dia. Dia. Dianya Zaid ya. Yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Yaqra'u itu kalimat fi'il. Artinya membaca, sedang membaca. Yaqra'u Zaidun. Yaqra'u fi'il atau predikat. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Zaidun atau subjek. Nah, kemudian objeknya mana? Al-Qur'ana atau maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu harus dalam keadaan nasab atau fathah. Ya, maf'ul bih itu harus dalam keadaan nasab. Jadi Zaid itu subjek, fa'il pelakunya, kemudian Zaidun atau Iqra'u itu pekerjaannya atau fi'il, dan Al-Qur'ana itu objeknya atau sasarannya. Jadi pada intinya jumlah fi'liyah ini teman-teman ya, pada intinya struktur dari jumlah fi'liyah harus terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu sudah dinamakan jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il. Ingat, fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il pelaku. Gitu ya. Hal fahimtum? Min jumlah fi'liyah. Fahimna. Coba ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum Ana tanyakan kepada antum. Isim yang 5 itu tadi apa aja ya Ustazah? Abun, Abun, akhun,
Abun, ahun, Ahun. hamun, Namun. fu. Fa dan waw. Fu. Zu. Fu dan zu. Ya. Kelas, ada lagi? Masih? Anak yang tanya ya. Siap-siap. Pasti ada ini. Bu Ustazah ini saya agak paham, sudah dikasih pertanyaan gitu ya. Nggak santai teman-teman. Nanti kalau ada yang nggak paham, pasti anak kasih tahu. Anak tunjuk sekarang. Sekarang anak tunjuk Faiz. Faiz awalan. Faiz, Mojud. Halo, Zah, halo, Zah. Faiz. Halo? Buat contoh, jumlah fi'liyah. Ana, Zah. Nah, Bebas ya? bebas. Ala masih itu, terserah tuh. Akal tu ruzmakli. Akal itu, Ruzmakli. coba tentukan. Yang mana fi'ilnya, yang mana fa'ilnya. Akala fi'il madhi. Tunya saya. Itunya itu fi'il apa Domir. fa'il? Fa'il. Terus, Ruzmakli. Maf'ul. apa artinya? Nasi goreng. Arti lengkapnya gimana? Saya telah makan nasi goreng. Saya telah makan nasi goreng. Baik, Mumtaz. Syukron. Faiz. Itu Afwan. masuk yang mana Faiz? Fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Apa ya? Fi'il Fi'il lazim, muta'addi. saya. Fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Fi'il lazim. Fi'il lazim. Nah. Syukron. Cuma, loh, ini kok sekarang masih 6. Kenapa dikasih pertanyaan sudah keluar semua ya? 6. Bunda Ummu Salamah. Jalasat Zainabu ila ala kursiun. Jalasat Zainabu Zainabu ila ala kursiun. alal kursi. Ala kursiyu. Ala kursiyi. Kursiyu, kursiya, kursiyi. Kursiyi. Ala kursiyi. Coba tentukan yang mana fi'ilnya, yang mana fa'ilnya. Jalasa fi'il. Zainabun fa'il. Terus, Kalau ala kursinya keterangan. keterangan, Mumtaz. Kenapa kenapa tidak dibaca alal kursiyu? Karena terdapat huruf jar yaitu ala. Huruf jar. Oh, jadi Jadi kalau ada, majrur. ada huruf jar di belakang. Harus majrur. Harus majrur. Harus majrur itu apa sih? Majrur itu ada bisa fathah, bisa kasroh. Bisa Majrur itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhamma gitu. Gitu ya. Jadi majrur itu harus kasroh ya. kasroh. Nah, jadi setiap di depannya ada huruf jar, setiap di depan kalimat ada huruf jar. Apa saja huruf jar? Min, Ila, an, ala, fi, rubah, ba, kaflam. kaflam, huruf apa lagi? Jar. Huruf sumpah ya. Huruf sumpah ada berapa? 3. Billahi, tallahi, wallahi. Jadi huruf sumpah itu ada 3 teman-teman.
ketika diawali huruf sumpah itu pasti jar. Misalnya tadi wow, kemudian ta, kemudian ba. Wallahi, kan itu Allahnya Bismillah. harakat kasroh. Wallahi, tallahi, billahi. Itu ya. Nah, jadi setiap di depannya diawali huruf jar, pasti setelahnya itu berharokat kasroh ya. Asra. Harokat kasroh. Misalnya lagi, ilal masjidi atau ilal maktabi. Itu ya. Coba artinya apa, Bunda Ummu Salamah? Arti Setelah lengkapnya? duduk Zainab di atas kursi. Telah duduk Zainab di atas kursi. Mumtaz. Coba, syukran Bunda Ummu. Kemudian Ukhti Soleha. Nah, Ustazah. Nah, Ukhti Soleha bisa kasih contoh tentang jumlah fi'liyah? Apa aja? Alama syi'tum terserah antum. Bahasa Indonesia nggak apa-apa teman-teman. Nanti kita ubah ke bahasa Arabnya. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Coba tentukan yang mana fi'il, yang mana fa'il. Fi'ilnya ja'a, fa'ilnya Zaidun. Fi'ilnya ja'a, fa'ilnya Zaidun. Arti dari ja'a apa? Datang. Datang. Kemudian Zaid. Arti lengkapnya gimana? Zaid telah datang. Zaid telah datang. Mumtaz. Syukran, Ukhti Soleha. Tuma al-akhir. Al-akhir. An-nisa. An-nisa mawjudah. An-nisa. Hal anti hadirah? Mafi. Aina an-nisa? Coba Nisa dulu, Nisa. Nisa, anti hadirah, Nisa. Nisa Sabian. Nisa Sabian ya. Nisa. Aina Nisa? Mana ini? Kok nggak ada? Kalau misalkan antum nggak paham, teman-teman nggak tahu, nanti kita bantu sama-sama. Jangan malu ya, jangan malu. Nggak boleh malu. Kalau belajar nggak boleh malu. Salah sudah biasa. Salah sudah biasa. Kalau emang nggak salah, ya pasti apa ya? Bukan manusia. Kan memang manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan dan apa? Dan dosa. Dan dosa. Nah, mana ini? Anissa sama Nisa. Apa ini janjian ya? Janjian nggak bersuara. Ayo, Nisa. Nggak apa-apa bahasa Indonesia, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Nanti kita terjemah. Terjemah ke dalam bahasa Arab. Coba ada sambil nunggu Nisa sama Nisa, ada yang bisa buat contoh lagi tentang jumlah fi'liyah? Apa coba? Anda mau coba, Ustazah? Nah, tafadholi. Qara'a Ahmadul Kitaba. Qara'a Ahmadul Kitaba. Kitaba. Apa artinya? Mana fi'ilnya? Coba tentukan. Fi'ilnya qara'a, fa'ilnya Ahmadu. Terus? Maf'ul bihnya itu Kitaba. Kitaban. Atau al-kitabah. Coba qara'a itu kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'.
Qara'a fi'il mudhari. Soh amla, benar atau tidak? Bunda Umu, benar atau tidak? Qara'a itu fi'il madhi, fi'il mudhari. Madhi. 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 Gimana? Kalau mudoreknya itu yaqra'u. Yaqra'u, soh. Tepuk tangan. Ya, jadi Ukti Soleha, qara'a itu fi'il madhi. Tadi tanda dari fi'il mudhari ada huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah ada berapa tadi? 4. Karena itu. Ada 4. Ana itu katanya Faiz. Alif, nun, iya, ta. Coba. Jadi huruf mudhara'ah itu ada 4. Alif, nun, iya, Ya. ta. Ya, alif, nun, iya, ta. Alif itu menunjukkan makna apa, Faiz? Anak-anak. Saya. Ya, ana itu menunjukkan makna saya. Kalau nun menunjukkan apa? Kami. Nahnu. Kita. Kalau iya, Dia. ya. Kalau tak, Dia juga. kalau tak Dia. menunjukkan dia. Bisa dia, bisa kamu. Bisa dia, bisa kamu. Jadi bisa disingkat apa tadi? Ana itu. Atau bisa disingkat Anita atau Nita gitu ya. Soleha tadi qara'a. Jadi pasti huruf mudhari itu teman-teman pasti ada di awal kalimat. Pasti ada di awal kalimat. Misalnya aqra'u, yaqra'u, naqra'u atau taqra'u gitu ya. Coba qara'a. Qara'a itu ada huruf mudharanya enggak Ukti Soleha? Ada Ada di mana? di belakang. Nah, jadi huruf mudhara'a anak katakan sekali lagi, huruf mudhara'a pasti ada di awal. Pasti ada di awal huruf, bukan di akhir huruf ya. Bukan di akhir huruf akan tetapi di awal huruf. Ingat, huruf mudhara'a pasti ada di awal huruf, gitu ya. Seperti qara'a, apa tadi? Yaqra'u, naqra'u, aqra'u, dan taqra'u. Taqra'u. Gitu ya. Jadi qara'a itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya kalau menunjukkan kita membaca apa? Ukti Soleha. Aqra'a. Apa sah? Bukan antum. Soleha. Oh, Antum ini. Gimana Soleha kalau kami membaca? Aqra'a. Kami kalau tadi kalau alif menunjukkan saya Saya. membaca berarti aqra'u. 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 Kalau menunjukkan kami membaca Naqra'u. gimana? Naqra'u. Jadi nun ya di depannya itu ada huruf nun. Di depannya ada huruf nun. Coba kalau saya membaca, saya sedang membaca. Gimana itu? Tadi kan kalau kami membaca, kami sedang membaca naqra'u. Kalau saya sedang membaca artinya bahasa Arabnya itu apa? Aqra'u. 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 Oh. Kalau kamu membaca atau dia membaca? Dia Aqra'u. Aqra'u. Nah, ini antum jangan jawab ya. Bunda Umu sama Faiz jangan jawab. Ana nanya ke Ukti Soleha. Jangan jawab. Awas antum kalau jawab nanti. Ayo Ukti Soleha. Mawjudah? Ukti Soleha? Mana sudah? Kok menghilang? Jangan hilang lah. Ayo, Nisa. Nisa sudah ada. Hal anti hadirah?
Hadir Ustazah. Oh, naam. Nisa sudah hadir ternyata teman-teman. Oke, Nisa bisa buat jumlah fi'liyah? Belum bisa Ustazah. Belum bisa. Nggak apa-apa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu, kalau nggak bisa. Antum tahu nggak struktur atau cara menyusun jumlah fi'liyah gimana? Sudah tahu? Jadi, cara menyusun jumlah fi'liyah itu harus kata kerjanya dulu, baru pelakunya. Coba, antum cari kata kerja, apa saja? Kata kerja. Bukan kata benda, kata kerja. Sedang membaca. Sedang membaca. Nah, sedang membaca, bahasa Arabnya apa teman-teman? Siapa? Ini menunjukkan Yaqra'u. yaqra'u. Nah, yaqra'u. Dia. Jadi bahasa Arabnya yaqra'u ya, Nisa ya. Yaqra'u. Ini yang membaca siapa? Waduh. Hal sauti wabih? Suaranya Wadah. jelas. Nisa yang membaca siapa? Amel. Muhammad atau Faiz atau siapa? Amel. Amel. Amel cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Kalau cewek gimana teman-teman? Apa tetap pakai yaqra'u? Akra'u. Tak? Akra'u. Akra'u. Jadi, Nisa, kalau menunjukkan cewek, itu di depannya diubah menjadi tak ya, kalau cewek. Takra'u Amel. Amel ya namanya ya? Iya. Takra'u Amel. Amel doang. Amelia atau apa? Amelia. Amelia. Takra'u Amelia. Membaca Iya. apa? Membaca apa? Membaca buku. Bahasa Arabnya buku apa? Kitab. Kitabun. Nah, ketika kita menjadikan maf'ul bih, maka tadi harokatnya di belakang harokat apa? Maf'ul bih? Fathah. Fathah. Mumtaz. Jadi maf'ul bih itu harus fathah. Jadi contohnya tadi takra'u Amelia kitaban atau al-kitabah. Gitu ya. Jadi gini Nisa, ketika antum sudah menentukan kata kerjanya, antum langsung menentukan bahasa Arabnya kata kerja itu terlebih dahulu. Takra'u. Takra'u Amelia al-Quran atau al-kitab. Gimana coba bisa diulang Amelia? Amelia. Bisa? Gimana? Amelia sedang membaca buku. Gimana bahasa Arabnya tadi? Takra'u Amelia al-kitabah. Nah, mumtaz. Takra'u Amelia al-kitabah. Siapa lagi? Nggak ada ya? Sudah semua ya? Coba ini sekali lagi. Ini sekarang sudah 20.45. Lewat ya. Coba Ukti Soleha. Ukti Soleha. Hal anti hadirah? Hadirah. Nah. Soleha coba bahasa Arabnya Nah, kalau nggak hadir nggak pergi boleh apa? gitu. Kenapa? Bahasa Arabnya pergi. Zahaba. Zahaba. Kita pergi, kita sedang pergi. Zahaba, bentar. Zahaba fi'il madhi apa fi'il mudhari? Fi'il mali. Fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Tinggal menambahkan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah tadi ada berapa? 4.
4. Ada yang menunjukkan kami atau kita, ada yang menunjukkan saya, ada yang menunjukkan dia. Coba, kalau kita pergi, kita sedang pergi itu gimana? Fi'il mudhari'nya. Coba tadi huruf mudhari' apa saja? Huruf mudhari'. Alif, nun, ta, Hmm? sama ya. Mm-mm. Yang menunjukkan kami huruf apa? Ta. Huruf apa? Yang menunjukkan kami huruf apa? Ta. Huruf nun ya. Alif menunjukkan saya. Kemudian nun menunjukkan kami. Dan ta menunjukkan dia atau kamu. Kalau apa tuh yang terakhir? Iya. Ya. Jadi tadi kalau apa tuh? Kami sedang pergi. Gimana fi'il mudhari'nya? Kami sedang pergi. Tinggal menambah huruf di depannya saja, huruf mudhari' di depan saja. Apa tuh? Yang menunjukkan kami huruf apa tadi? Nun. Nun. Jadi gimana? Nadhaba. Nadhabu. Jadi nadhabu ya, bukan nadhaba. Nadhabu. Dhahaba yadhabu. Kalau menunjukkan dia. Kalau kami sedang pergi, nadhabu. Coba satu kali lagi. Saya sedang pergi. Gimana tuh? Adhabu. Adhabu. Mumtaz jiddan. Ya, sudah bisa ya sekarang ya. Ya, kalau saya sedang pergi itu adhabu. Baik. Ini sekarang sudah jam 20.48. Yang hadir cuma separuhnya saja. Sebenarnya di kelas lanjutan ini teman-teman jumlahnya 13 orang. 13 orang. Jadi ini Ana sarankan gini, Ana ingatkan pada antum jika peraturannya kan wali kelasnya itu Ana. Wali kelasnya Ana cuma mengingatkan ketika antum tidak masuk, ketika antum tidak bisa ikut Zoom, antum izin, ya, antum izin, baik ke Ana atau ke Ustadz siapa aja yang ingin mengadakan Zoom, siapa aja. Jadi antum harus izin. Kemudian ketika ada tugas, antum harus mengerjakan. Kalau pengen dapat sertifikat. Karena sertifikatnya itu kemarin kan sudah dikasih tahu sama Ustadz Ali. Ada tanda tangan Habib Alwi sama Ustadz Ali sebagai mudir takalam. Gitu ya. Jadi antum harus mengerjakan tugas. Dari siapapun itu. Misalnya antum tidak paham. Antum nanya. Jangan sungkan-sungkan. Malu bertanya sesat? Di jalan. Di jalan. Biarin antum sesat di jalan kalau udah mau nanya. Nyasar di hutan sekalian. Ya, jadi antum jangan malu-malu. Antum harus nanya. Nggak bakalan dimarahin. Malahan itu bagus teman-teman. Antum nanya mulu nggak apa-apa. Nggak bakalan marah. Kemudian lagi, apa ya? Ketika antum tidak ikut Zoom, antum harus lihat rekamannya. Pasti itu dikirimin setelah ada Zoom. Setelah mengadakan Zoom, pasti rekamannya itu, rekodnya pasti dikirim di grup. Kalau tidak paham, nanya Japri. Jangan tanya di grup. Japri ke Ana. Masalah tugas, Japri ke Ana. Misalnya, sekarang ada tugas. Oh ya, besok ada tugas ya. Besok ada tugas. Misalnya besok ada tugas, antum tidak paham. Langsung nanya ke Ana. Kemudian sekarang jadwalnya Ustadz Fahmi misalkan. Antum nanya ke Ustadz Fahmi atau nanya ke Ana nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti insya Allah ada Ardul Funun ya teman-teman ya tugasnya. Apa Ardul Funun? Ada yang tahu Ardul Funun? Apa ya? Ardul Funun. Harfunun. Apa? Apa? Arti dari Ardul Funun. Nanti kan jadwalnya kita ada Ardul Funun. Nggak tahu ya? Ardul Funun itu seni bahasa Arab. Jadi seni-seni dalam bahasa Arab
Misalnya ada debat, jadi antum nanti belajar debat. Better. Ada debat, ada juga syair Arabi. Apa syair Arabi? Syair. Puisi. Puisi. Ada juga khitabah. Apa khitabah? Ceramah. Ceramah Pidato. atau pidato. Iya, jadi itu nanti kita belajar Ardul Funun. Ada Lina juga, ada Ardul Funun itu apa aja? Ada khitabah, puisi, debat, dan konten. Ada konten. Ustaz Fahmi yang ngajarin konten. Konten Konten bahasa apa, Ustaz? Arab. Kenapa? Konten itu apa? Maksudnya Jadi konten? antum nanti suruh dibuat konten tentang bahasa Arab. Oh, Misalnya, iya, konten-konten bahasa Arab. Itu. Insya Allah. Ya, mungkin itu ya. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Mafi soal? Mafi. Hal fahimtum? berarti besok bukan Ustaz ya? Fahimna. Enggak. Bukan Ya. anak. Ya, tapi besok ada lagi yang ngajar. Oh ya, tugasnya. Tugasnya diperhatikan. Buat jumlah fi'aliyah. 5, 10. Bisa nggak 10? Kebanyakan Masya ya? Allah. Insya Allah. 5 apa 10? 5 apa 10? 10 aja. 10 ya. 10 Diketik ya ya? teman-teman ya. Gimana Faiz? Diketik boleh? Diketik. Boleh lah, sama aja Diketik, dong. tapi jangan lewat file ya. Di screen aja, nanti langsung dikirim ke Oh, grup. maksudnya diketik WhatsApp gitu langsung chat. Oh, nggak boleh. Boleh. Harus ini ditulis. Tulis tangan. Nah, atau antum pengen ngetik ke ini apa namanya? Lewat Laptop deh. Word, dokumen Word, langsung nanti screen, kemudian dikirim lewat foto ya, atau ditulis tangan, Oh, iya, tidak bisa, ala masyitum. Oke. Jadi antum tugasnya buat 10 jumlah fi'liyah bebas, fi'al mutadi atau fi'al lazim la basa, ala masyitum. Terserah antum. Intinya 10 jumlah fi'liyah, ya. Hal fahimtum mengenai al-wadhifah tugasnya? Fahimna. Baik. Fahimna. Ini kemana aja teman-teman? Mungkin ini ya, ada yang sibuk. Tak apa-apalah, mungkin nanti mereka lihat rekodnya. Baik, mungkin halam ini Zah, jumlah. berarti besok libur, terus besok belajar gitu, selang-seling. Besok kumpulkan tugas. Ya, besok mengumpulkan tugas. Dari besok, sekarang nggak apa-apa. Biar cepat selesai, kan lebih cepat lebih baik. Gitu ya. Jadi besok itu mengumpulkan tugas, kemudian besoknya lagi itu belajar lagi, tapi bukan sama anak. Gitu ya. Sama ustadz-ustadz yang lain. Gitu. Kecewa Faiz? dong. Bunda Salamah dan Soleha dan juga Nisa. Ingat teman-teman, harus mengumpulkan tugas. Misalnya salah, anak takut salah, Ustazah, nggak apa-apa, salah itu sudah biasa. Ya. Sudah itu Apa ya, Zah, ya? Akan tetapi jangan buat masalah ya. Salah sudah biasa, tapi jangan sampai membuat masalah. Gitu. Ya, mungkin halam ini semoga bermanfaat. Anaknya. Bunda Salam. Anaknya itu, Bunda. Iya. Pengen belajar juga ya. Iya. Madrasah dia juga. Ta'ala nakhtim ta'limana bi qiraati hamdala ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tugasnya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ustazah. Makasih Ustazah. Nah, Syukran, Ustazah. Nah.